Minasan, ohayo gozaimasu, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya, tetap ceria. Ketemu lagi dengan Soranesia, tempatnya belajar bahasa Jepang gratis. Buat siapa? Buat kalian semua ya. Baik itu yang ingin tes, ya, tes GFT, Jepang Foundation Test, atau yang ingin kerja di Jepang, yang ingin kuliah di Jepang, atau sekolah ya, yang ingin bekerja di perusahaan Jepang di Indonesia nih, atau yang ingin meningkatkan skill buat teman-teman yang sedang mencari ya, sedang berusaha mencari pekerjaan ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini pada teman-teman yang lain agar mendapatkan manfaat yang sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab ke-14, part kedua. Kita menggunakan buku Irodori. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, minasan, hajimemashou. Mari kita mulai. Berikut adalah percakapan ya, silakan teman-teman dengarkan percakapannya, lalu lakukan shadowing atau mengulang kembali ya. Berlatih dengan kata-kata yang ada pada bagian yang pertama ya. Yang part pertama kemarin di bab ke-14, silakan digunakan kata-kata tersebut dan juga teman-teman bermain peran dengan rekannya juga. Baik, kite kudasai, silakan didengarkan. すみません。はい、飲み物を買ってきてもいいですか？どうぞ。Baik, silakan teman-teman melakukan shadowing ya. Yang selanjutnya, can do atau tujuannya ya, diharapkan teman-teman mampu meminta izin terlebih dahulu ketika akan mengambil cuti. Mula-mula simaklah percakapan tanpa melihat naskah. Orang-orang berikut meminta izin untuk apa? Nah, ini ya, donna kyoka. Nah, jadi meminta izin untuk apa? Nanti diisi di sini. Pilihlah jawaban dari A sampai C. Nah, ini adalah jawabannya. Silakan teman-teman pilih. Yang A, chikoku. Terlambat. Yang B, sotai suru ya. Pulang lebih cepat. Yang C, yasumio toru. Apakah atasan mereka mengizinkan? Tulislah maru kalau mengizinkan dan batsu bila tidak mengizinkan. Nah, nanti teman-teman silakan diisi di sini ya. Kyokasta. Hai, minasan dozo kite kudasai. 1、社長、ちょっといいでしょうか？はい、バンクさん、何ですか？明日の午後早退してもいいでしょうか？ちょっと役所に行かなければならないんです。わかりました。大丈夫ですよ。ありがとうございます。昨日は早く帰ってすみませんでした。用事は済みましたか？はい。Baik, yang kedua. 2、主任、すみません。ああ、モニカさん、どうしましたか？来月20日の月曜日、休みを取ってもいいでしょうか？東京から国の友達が来るんです。できたら街を案内したくて。そうですか。ちょっと待ってくださいね。あ、別に構いませんよ。ありがとうございます。昨日はお休みありがとうございました。ああ、楽しかったですか？はい。Baik, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya. Simaklah sambil melihat naskah. Apakah alasan mereka meminta izin tersebut? Nah, ini adalah ryu. Ryu itu artinya alasan. Nah, sebelum kita menyimak naskahnya, ada daftar kosakata ya. Yang penting nih. Chotto ii deshou ka? Maaf, bisa meminta waktunya sebentar. Dan
Betsu ni kamaimasen, tidak masalah. Baik, kita dengarkan audionya ya. Silakan teman-teman simak naskahnya juga ya. 1、社長、ちょっといいでしょうか。はい、バンクさん、何ですか？明日の午後早退してもいいでしょうか。ちょっと役所に行かなければならないんです。わかりました。大丈夫ですよ。ありがとうございます。昨日は早く帰ってすみませんでした。用事は済みましたか？はい。Baik, yang kedua. 2、主任、すみません。ああ、モニカさん、どうしましたか？来月20日の月曜日、休みを取ってもいいでしょうか。東京から国の友達が来るんです。できたら街を案内したくて。そうですか。ちょっと待ってくださいね。あ、別に構いませんよ。ありがとうございます。昨日はお休みありがとうございました。ああ、楽しかったですか？はい。Baik, kira-kira apa alasan mereka? Dan ini adalah jawabannya. Nah, ini adalah daftar kosakata dari naskah yang di atas tadi ya. Shacho, Shacho itu direktur utama. Yakusho, Yakusho balai kota. Hayaku, lebih awal. Yoji, urusan. Sumu, selesai. Chunin, kepala ya. Raigetsu, bulan depan. Dekitara, kalau memungkinkan atau kalau bisa. Nah, shunin di sini artinya bukan shunin kepala tubuh manusia ya. Artinya atasan dari karyawan. Simaklah audio lalu isi bagian yang di garis bawah ini. Silakan teman-teman menyiapkan kertasnya dan alat tulisnya ya. 明日の午後、早退してもいいでしょうか。来月20日の月曜日、休みを取ってもいいでしょうか。ちょっと役所に行かなければならないんです。東京から国の友達が来るんです。Baik, kira-kira apa isinya? Ini adalah jawabannya ya. Yang selanjutnya, kita akan mempelajari pola kata kerja temo ii desho ka. Kita lihat contohnya ya. Ashita no gogo sotai shite mo ii desho ka? Apakah besok saya boleh izin pulang lebih awal? Berikut merupakan ungkapan untuk meminta izin kepada lawan bicara dengan cara yang sopan. Bagian akhir, nani desu ka dari pola temo ii desu ka diganti dengan nani desho ka. Sumimasen, chotto setsumo shite mo ii desho ka? Maaf, apakah saya boleh bertanya? Hai, nan desu ka? Ya, ada apa? Yang selanjutnya adalah kata kerja nakereba narimasen. Chotto yakusho ni ikanakereba naranai desu. Saya harus ke balai kota. Berikut merupakan ungkapan untuk menyatakan bahwa seseorang harus melakukan sesuatu, terlepas dari keinginan dan harapannya sendiri. Pada kalimat di atas, pola ini digunakan ketika menyatakan alasan mengapa orang tersebut tidak bisa masuk kerja ataupun harus pulang lebih awal. Pola ini dibentuk dari kata kerja bentuk nai yang diubah menjadi nakereba narimasen. Dalam pola biasa, pola ini berubah menjadi nakereba naranai. Nah, kalau narimasen itu bentuk sopan, kalau naranai, ya nakereba naranai
ini bentuk non formal ya, atau di bawah sopan. Ketika digunakan untuk menyatakan alasan, ada kalanya pola ini banyak dibubuhi nani-nani endes, sehingga menjadi nani-nani nakereba naranaing des. Nah, nani-nani endes ini untuk lebih menekankan ya, untuk lebih menekankan kalau dia itu benar-benar ya harus melakukan sesuatu. Seperti itu ya. Contohnya, sumimasen, asta no gogo, shotai shite mo ii desho ka? Maaf, bolehkah besok siang saya izin pulang lebih awal? Byoin ni ikanakereba naranaing desu. Karena saya harus ke rumah sakit. Nah, ini ada naranaing desu. Ya, berarti memang dia harus benar-benar harus pulang ya, harus ke rumah sakit. Ya, mungkin karena dia sakitnya tidak sembuh-sembuh, atau ada keluarganya ya yang harus dikunjungi. Wakarimashita. Baik, saya mengerti. Kyou wa gaso no tenken ga atte, gozenchu wa ie ni inakakereba narimasen. Ya. Pagi ini saya harus berada di rumah karena hari ini akan ada pemeriksaan layanan gas. Nah, ini kita lebih dalam ya mempelajari tentang nani-nani des. Tokyo kara kuni no tomodachi ga kurun desu. Teman senegara saya akan datang ke sini dari Tokyo. Berikut merupakan ungkapan untuk menjelaskan kondisi pembicara kepada lawan bicara. Pada kalimat di atas, pola ini digunakan untuk menyatakan alasan guna mendapatkan izin mengambil cuti ataupun izin pulang lebih awal. Sebelumnya telah dipelajari bentuk nani-nani endes na yang digunakan untuk menyatakan kondisi diri, kemudian meminta respon dari lawan bicara. Nah, nani-nani endes na ya, endes ga di sini itu artinya untuk meminta respon dari lawan bicara. Akan tetapi kali ini dipelajari bentuk des tanpa ditambahkan ga. Pada bab ini bentuk des ada yang disambungkan pada kata kerja bentuk biasa, dan ada juga yang disambungkan dengan nani-nani nakereba naranai. Contohnya, sumimasen, kaisho no getsuyoubi, oyasumi o totte mo ii deshou ka? Apakah hari Senin depan saya boleh mengambil cuti? Shiakusho ni ikanakereba naranai desu. Karena saya harus ke balai kota. Wakarimashita. Baik, saya mengerti. Mintalah izin untuk pulang lebih awal atau cuti. Silakan teman-teman dengarkan audionya sambil melakukan shadowing. ちょっといいでしょうか。はい、どうしましたか？明日の午後、早退してもいいでしょうか。役所に行かなければならないんです。わかりました。大丈夫ですよ。ありがとうございます。昨日は早く帰ってすみませんでした。Baik, yang kedua. すみません。はい、どうしましたか？月曜日、休みを取ってもいいでしょうか。友達が来るんです。別に構いませんよ。ありがとうございます。お休み、ありがとうございました。Baik, silakan teman-teman bermain peran ya. Yang selanjutnya, mampu bertanya mengenai cara pengisian suatu dokumen, seperti formulir cuti dan lain-lain, serta mampu memahami jawaban. Baik, pembicara bertanya kepada rekan kerja mengenai cara pengisian formulir. Simaklah percakapan sambil melihat formulir di bawah ini. Bagian manakah yang sedang dijelaskan? Simaklah sambil menunjuk bagian-bagian yang disebutkan. Baik, kita dengarkan audionya ya. お休みを取るときには、
休暇届を出してください。このフォームです。どこに何を書きますか？一番上の所属のところには、自分の所属チームの名前を書いてください。じゃあ、私は総務ですね。はい。それから、その下の氏名のところに名前を書きます。はい。それから、名前の横にハンコを押してください。あ、ハンコ持ってますか？はい、作りました。そうですか。で、期間のところは、いつからいつまで何日間休みたいかを書きます。はい。その下の理由ですが、普通の休みの時は、使用と書いてください。使用？私という漢字に、用事の用です。はい。それから、ここに休み中の連絡先を書いてください。一番下は何ですか？備考のところは、普通の休みの時は何もいりません。わかりました。いつまでに出しますか？休みの前の日までに出してください。Baik, di sini coba akan Soranesia sampaikan ya. Nah, di sini ada Reiwa. Reiwa itu tahun ya, tahun Reiwa. Tahun Reiwa dihitung dari naiknya kaisar yang baru ya. Jadi setiap pergantian kaisar, maka tahunnya pun berganti ya. Seperti era Showa, lalu Heisei. Nah, sekarang masuk ke Reiwa. Tahunnya, lalu bulan, dan tanggalnya ya. Kyukato Doke, formulir cuti. Nah, ini adalah contohnya ya. Sojoku itu divisinya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman bekerja di perusahaan Jepang, ini ditulis ya. Sini kanji Sojoku ya, divisi atau bagiannya. Lalu ada Shimei. Shimei ini adalah nama lengkap ya, nama lengkap dari teman-teman. Contohnya Takeru Sato ya. Ing ini adalah cap hangko ya, hangko. Nah, ini bisa kita lihat di kiri bawah, ini adalah contoh dari hangko. Nah, jadi di Jepang selain tanda tangan, hangko juga masih digunakan ya. Hangko itu artinya stempel. Yang selanjutnya adalah kikang. Kikang durasi waktu. Kikang durasi waktu ini kara ya, dari sampai nade ya. Nah, ini hiai, ini berapa hari? Apakah 2 hari, 3 hari, seperti itu. Nah, ini ryu, alasannya. Apakah menjemput teman yang dari luar kota atau luar negeri, atau akan ke rumah sakit, silakan teman-teman isi. Renrakusaki. Nah, ini adalah alamat yang bisa dihubungi ya, jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, ini adalah biko. Biko catatan ya. Ini bisa diisi, bisa tidak ya. Nah, yang selanjutnya adalah setelah teman-teman isi, diajukan kepada pimpinan. Nah, di sini ada Shonin Ink ya, stempel persetujuan pemimpin. Seperti itu. Baik, kita masuk ke daftar kosakata. Kyokato Doke, formulir cuti. Dasu, mengumpulkan atau menyerahkan. Omu, formulir. Sozoku, tempat kerja, bagian atau divisi. Shimu, tim. Somu, bagian umum. Shimei, nama lengkap. Hangko, stempel. Moteiru, atau motsu, memiliki. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya ada di Jepang, diharapkan ada memiliki hangko juga ya. Kikang durasi waktu. Ryu, alasan. Futsu, biasa. Shio, urusan pribadi. Lalu Yasumichu, sedang cuti. Nani Nanichu, sedang nani-nani ya. Renrakusaki,
alamat yang dapat dihubungi. Biko catatan, Iru perlu. Baik, silakan teman-teman berlatih menuliskan formulir cuti yang ada di sini ya. Baik, bacalah lalu pastikan arti dari kosakata kanji berikut. Nah, di sini teman-teman diharapkan untuk belajar menulis huruf kanji ya, yang biasanya digunakan di Jepang. Dan juga artinya ya, silakan teman-teman cari artinya. Bacalah kalimat berikut dengan memperhatikan kosakata kanji yang digarisbawahi ini. Nah, silakan coba teman-teman baca, lalu ini kanjinya dibaca juga ya. Ketiklah kosakata yang bergaris bawah di atas dengan menggunakan keyboard atau ponsel pintar yang menggunakan aplikasi berbahasa Jepang ya. Baik, minasan, ijo desu. Nah, sudah selesai pembahasan kita pada hari ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang lain ya, agar bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Soranesia. Ja, minasan, mata nih. Stay with